Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ngobrol Biasa bersama saya Yusuf. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, bintang tamu. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa, masih muda, tapi prestasinya banyak, gitu kan. Saya jujur melihat profil beliau tuh agak gimana gitu, aduh luar biasa nih beliau nih. Kali ini kita kedatangan Ustadz Ahong. Ustadz Ahong ini nama aslinya adalah Ibnu Haris, yang merupakan akademisi lulusan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Beliau mengambil studi sarjana lalu kemudian master juga ya, Ustadz ya, di Universitas Islam Negeri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini Ustadz Ahong aktif sebagai peneliti hadis di Al-Bukhari Institute, Ustadz ya. Beliau ini juga merupakan pengelola website Islami bincangsyariah.com dan sebagai pemimpin redaksi. Minat beliau itu banyak banget di bidang keilmuan seperti fikih, hadis, linguistik Arab, sastra Arab, filologi. Beliau ini juga merupakan peraih Ma'arif Award 2020 sebagai Ustadz Milenial Moderat. Luar biasa. Di sini kita mau ngobrol, kita mau diskusi, kita mau kulik-kulik topik, yaitu topiknya adalah pondok pesantren. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham, dan saya juga baru saja paham bahwa sebetulnya pondok pesantren itu adalah warisan budaya Nusantara. Jadi memang secara khusus pondok pesantren itu adalah milik Islam, tapi juga secara umum ternyata memang warisan budaya Nusantara. Sejarahnya secara simpel itu dulunya pondok pesantren itu ditiru lah oleh Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam. Kenapa ditiru? Karena pada saat itu sebetulnya sudah ada bentuk pondok pesantren, namun digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ini mohon maaf Ustaz, kalau ada yang salah nggak apa-apa, saya dikoreksi aja nih. Agak deg-degan saya kan berhadapan dengan Ustaz Ahong nih. Udah kayak berhadapan dengan malaikat. Oke. Nah, di sini saya pengen banyak ngobrol nih sama Ustadz Ahong mengenai pondok pesantren itu, yang mana memang warisan budaya Nusantara, yang berarti memang pondok pesantren ini punya value yang luar biasa. Tidak hanya menyebarkan dakwah agama Islam, tapi juga sebagai identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya undang Ustadz Ahong hari ini? Karena memang beliau dari kecil itu berkecimpung di dunia pondok pesantren, Ustadz ya. Sampai dengan saat ini memilih jalur berdakwah. Nah ini sangat di zaman sekarang tuh sangat langka karena apa? Sejalan semua nih dari mulai awal pondok pesantren lalu kemudian sampai dengan saat ini berdakwah. Langsung nih Ustadz, pertanyaan pertama nih, saya udah cukup lama nih memikirkan hal ini nih, cuman belum ketemu dengan teman ngobrol yang sesuai nih selama ini. Mengenai pondok pesantren, apa sih yang dipelajari di pondok pesantren Ustadz? Dari pengalaman Ustadz Ahong aja deh. Jadi pada awalnya memang dari tradisi orang tua kayak ayah saya ya, ayah saya saja yang pernah mesantren. Dulu mesantren tapi nggak selesai, hanya 2 tahun. Terkendala biaya. Dulu ayah itu sudah menjadi yatim sejak bayi gitu ya. Jadi ibu nenek saya dari ayah itu ya janda pedagang cengkeh gitu. Pedagang cengkeh. Cuman karena melihat kondisi ibu yang sendirian gitu ya. Terus ayah mesantren cuman hanya 2 tahun dan itu sebenarnya beliau punya kakak-kakak gitu ya. Cuman kakaknya dalam tanda kutip tidak mensupport gitu. Nggak ada tuh pikiran kakaknya untuk ya udah adek gue nih udah gue yang nyari duit, adek gue biarin dah sekolah atau mesantren biar jadi
kiai atau ulama gitu Iya, ya iya. bisa dikatakan ayah saya ini kiai yang gagal gitu. Oke. Nah dari situ mungkin ayah saya terobsesi gitu ya, terobsesi gimana caranya supaya anaknya ini bisa nyantri, bisa mesantren, bisa Luar biasa. mondok gitu Oke. ya. Apapun jalannya, yang penting kan dengan cara yang lurus. Gitu Iya, ya. ya gimana pun caranya asal positif. Iya gitu Mas Yusuf. Dan saya nggak pernah berpikir mau sekolah di mana, ini itu segala Oke, macam. Dan oke. memang itu pilihan ayah ya pada awalnya. Padahal dulu pas ayah itu kan punya saudaranya itu di Telkom gitu ya. Oke. Om saya gitu ditawarkan, udah Haris ini di sekolahin aja di Telkom biar nanti secara kehidupan ini sejahtera Oke, gitu lah ya. iya. Orientasinya masih Orientasinya orientasi. duniawinya Iya. oke gitu. Oke. Tapi ayah saya nggak bergeming gitu ya, walaupun Oke. dulu kan masih mudah ya masukin orang kalau udah ada di dalam Ya. itu masih mudah. Kalau sekarang kan udah ketat gitu ya, Mas Betul. Yusuf. Betul. Nah akhirnya saya santrenin sama 2 sepupu yang lain gitu. Barengan tuh. Iya, 3 Oke. barengan gitu Oke. kan. Barengan dan alhamdulillah yang betah cuma saya doang. Oh gitu. Yang dua yang dua kabur. yang dua nggak betah Nggak gitu betah, kan. ya. Sekarang jadi apa namanya karirnya di notaris gitu ya. Oke. Iya. Karena nggak betah di pesantren, akhirnya keluar gitu ya. Mungkin anaknya sih rada betah, cuman kadang orang tua kan kadang ada nggak sabar gitu ya. Betul. Anak kan ujiannya banyak di pesantren nih. Iya. Oh, kok udah lama tapi nggak pinter-pinter gitu Iya, kan. iya. Udah lama kok nggak apal-apal Iya, gitu iya. kan. Akhirnya ditarik sama orang tuanya masing-masing gitu ya. Belum Oke. lagi cobaan-cobaan lainnya, ada penyakit kulit dan Iya, lain sebagainya. iya. Nah kalau ayah saya ya udah biarin aja, bodo amat gitu kan. Udah dalam tanda kutip udah dibuang, ya udah ditaruh di pesantren. Iya. Jadi apapun yang terjadi ya udah kamu harus selesai. Jadi memang dari sosok bapak ya Iya. yang mendorong karena memang keinginan beliau sebegitu kuatnya ya. Kuat. Sehingga Ustadz Ahong nih dilihat ini kayaknya anak gua aja nih yang harus nerusin kan gitu kan kira-kira. Oke, menarik. Berarti itu masuk pondok pesantren di Cirebon itu Ustadz? Ya, betul Mas Yusuf. Jadi dulu saya ini ya sekolah SD-nya pindah-pindah gitu ya. Oke. Maklum anak pejabat. Oke, jadi pindah-pindah deh. Pejabat amatir. Enggak, karena emang dulu rumah masih nomaden gitu ya. Oh, masih pindah-pindah. oke. Masih ngontrak Iya. gitu akhirnya mulai dari pernah juga di Bogor, di Cilebut, terus pernah di Indramayu, pernah di Pamulang gitu ya. Jadi pindah-pindah selama SD. Itu pindahnya jauh loh. Oh, ya makanya itu. Jauh banget tuh. Itu Oke. makanya. Terus? Jadi dari situ ayah saya selesai SD di SD Indramayu gitu ya. Saya di mesantrenkan di Babakan Ciwaringin Cirebon. Oke. Nah, Babakan Ciwaringin Cirebon ini salah satu pesantren tertua di Indonesia gitu ya. Dan model pesantrennya itu bukan seperti model pesantren yang tertutup gitu ya, artinya terbuka. Yang tadi Mas Yusuf juga singgung bahwa dari namanya aja udah kelihatan pondok pesantren, bukan Arab-Arab gitu kan. Betul. Itu bahasa Sanskerta. Iya, ya kan? bahasa Ya memang Sanskerta. peninggalan tradisi umat Hindu kemudian diadopsi oleh Songo gitu ya. Iya. Gimana nih caranya bisa berakulturasi gitu Iya, kan. betul. Tanpa menghilangkan hal-hal baik dari zaman sebelumnya. Itu kan Islam kayak gitu ya yang yang saya tahu, yang saya pelajari. Rasulullah datang ke Jazirah Arab atau ada di lahir di Jazirah Arab itu nggak meninggalkan budaya-budaya masa lalu secara totalitas gitu ya. Diadaptasi kayak mulai dari poligami kenapa 4 gitu ya dibatasi karena dulu nggak dibatasin. Dulunya nggak dibatasi. Ya kalau dihilangin sama sekali kan orang kaget gitu kan. Kalau secara frontal gitu. Nah makanya poligami misalnya dibolehkan 4. Nah untuk konteks sekarang gitu kan bisa jadi itu nilai-nilai kayak gitu sudah bergeser gitu. Iya betul. Jadi Islam datang itu nggak menghilangkan budaya-budaya sebelum Islam datang gitu. Kayak misalnya diantaranya potong tangan yang saya baca itu juga tradisi jahiliyah memang, dan masyarakat pada umumnya pada waktu itu
kalau orang mencuri ya hukumannya potong tangan. Itu dulu gitu kan. Ya sekarang tentunya sudah bergeser. Nggak jauh beda kayak kita di Indonesia itu dulu dijajah Belanda. Kemudian nggak ujuk-ujuk itu menghilangkan warisan Belanda gitu kan. Ada hukum-hukum yang kita adopsi dari Belanda gitu maksudnya. Jadi memang poinnya adalah kita tidak bisa serta-merta meninggalkan yang pernah lalu lah istilahnya gitu Ustadz ya. Tapi berarti yang baiknya kita ambil, yang negatifnya kita tinggalkan gitu. Betul. Jadi Islam itu adaptif gitu ya. Adaptif. Iya, jadi nggak kemudian ada budaya baru kita langsung menolak gitu ya. Kita lihat-lihat dulu, kita timbang-timbang dulu. Ambil yang baiknya, kita sisir yang kurang-kurang baik gitu kan. Oke. Nah, gitu, ini semakin menarik. Saya ini kan latar belakang saya maksudnya dari sisi pendidikan nih, saya itu umum lah. Jadi sama sekali belum pernah mencicipi pondok pesantren secara formal. Secara formal benar, secara non formal sih ya masuk pondok pesantren keluar biasanya ketemu saudara gitu kan. Nah, saya semakin penasaran tuh. Sebetulnya kalau kita kembali ke pondok pesantren, sebetulnya apa sih yang dipelajari di pondok pesantren? Karena begini tuh. Karena dari apa saya itu kan sosmed banget anaknya anak Twitter lah. Kalau anak Twitter anak lama tuh kan. Di Twitternya kan sekarang banyak banget tuh pondok pesantren ini melakukan praktek-praktek ini gitu kan ya, itulah yang ada pesulap merah dan segala macam. Lalu kemudian pondok ini melakukan kekerasan dan segala macam. Sebetulnya kita mungkin tarik dulu ke dasarnya nih. Apa sih yang dipelajari di pondok pesantren? Ya gini Mas Yusuf. Jadi di pesantren itu kan modelnya macam-macam. Kebetulan yang saya pertama kali pesantren di Babakan Ciwaringin Cirebon itu model pesantrennya terbuka. Jadi kalau sekolah formal kayak misalnya SMP, waktu itu kan saya masuk sana setelah lulus SD. Ya, sekolah SMP-nya itu nggak di pesantren, di luar pesantren. Oh, di luar kompleks. Iya, padahal dulunya sebenarnya cikal bakal sekolah-sekolah itu ya memang dari pesantren juga gitu ya. Ada SMP negeri Ciwaringin, ada MTS Babakan Ciwaringin, ada yang alihnya ada Ciwaringin gitu ya. Nah, kalau di sekolah ya pasti belajarnya sama seperti halnya di pendidikan formal lainnya gitu ya. Nah, kalau di pesantren sendiri itu ada madrasahnya. Nah, di madrasah saya waktu itu sekolah di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah. Nah, di sini di madrasah ini kita diajarkan tentunya kalau untuk ibtidaiyah atau sekolah dasar yaitu diajarkan hal-hal yang dasar dulu tentang bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya nahwu, ada sorof. Itu gramatika bahasa Arab. Nahwu sintaksis, kalau sorof itu morfologi gitu ya. Sebagaimana di bahasa Indonesia juga ada gitu, di bahasa Arab pun begitu. Fikihnya juga, fikih ini kan ilmu hukum Islam, di mana kalau kita belajar fikih kita tahu cara-cara beribadah, cara wudhu, cara sholat dan lain sebagainya. Nah, itu sampai ibtidaiyah selesai. Itulah yang diajarkan. Jadi yang dasar-dasar dulu secara matang, yang dasar, dan metodenya itu kalau awal-awal ya, kalau maksudnya kalau masih dasar itu biasanya lebih ke hafalan-hafalan gitu. Jadi ada namanya nazom awamil, itu kan gramatika bahasa Arab juga, jadi bidang nahwu, sintaksis Arab. Itu dihafalkan, nazomnya ada sekitaran 100-an gitu dihafalkan. Tebel dong pasti itu. Kalau awamil tipis Mas Yusuf. Terus ada dari awamil ke jurumiyah. Iya, dari jurumiyah ke imriti namanya. Dari imriti naik lagi ke mutamimah, dari mutamimah naik ke alfiyah dan seterusnya. Kalau sorofnya dari matan bina, terus dari kailani, nazom maksud, sampai alfiyah juga nanti ujung-ujungnya. Nah, itu semuanya dihafalkan, dihafalkan gitu. Dulu kalau alfiyah itu kan 1002 bait nazom. Dulu saya hafal masih SMP-an lah.
SMP. Iya, hafal. Terus sampai di WC juga itu bacanya itu terus. Habis sholat bacanya Iya, itu. itu mau tidur kepikiran, bangun Iya. tidur langsung kepikiran tuh pasti Iya. kan. Dan itu ya metode dasarnya memang seperti itu di setiap pesantren. Selalu sama. Iya, yang pesantren tradisional gitu Pesantren ya. tradisional. Oke. Tradisional kayak gitu. Iya. Jadi yang diajarkan yang nggak aneh-aneh gitu. Oke. Tapi nanti ketika sudah aliyah gitu ya, baru masing-masing nih bisa explore gitu. Karena dasarnya udah ada tadi. Oke. Jadi ibarat ini dikasih kailnya, nggak dikasih pancingnya gitu kan. Nanti biar mancing masing-masing gitu Mas Yusuf. Jadi ada penjurusan gitu kira-kira ya. Ya kita ibarat ke pasar gitu ya. Kita kalau di pesantren itu ngulak apa aja yang ada di pasar. Nanti di rumah mau mana dulu yang dimasak, Ya. itu sesuai kebutuhan kita. Gitu. Oke, Artinya kita ngambil semua ilmu nih dari pesantren. Nah ketika kita pulang ke rumah, nanti yang kepake di masyarakat yang mana, yaitu menjurus sendiri gitu. Oke. Itu yang saya rasakan Mas Yusuf. Oke. Wah, ternyata memang banyak banget yang dipelajari dan dihafalkan ya. Iya. Itu setelah dihafalkan, itu kira-kira dimanfaatkan buat apa, Tat? Jadi ada yang santri itu ngafalin doang. Ngafalin doang tanpa mempraktikkan membaca kitab Arab gundulnya itu. Arab gundulnya itu ya. Iya, kalau dihafalkan doang kita nggak praktik sendiri itu sulit. Jadi dulu waktu saya latihan baca Arab gundul itu, ya saya nekat aja baca sendiri. Gitu, ada kitab kosong saya baca sendiri, saya apa istilahnya maknain gitu ya. Maknain sendiri. Terus ya? ada kamus gitu. Dulu kan belum canggih ya, belum ada teknologi gitu, dan biasanya santri kan nggak boleh bawa HP. Ada kamus Al-Munawir itu yang biasa jadi andalan gitu ya. Pengarangnya kayak Munawir Karapiak Jogja. Ya saya ada kitab yang berbahasa Arab gundul, saya coba artikan, terjemahkan sendiri, dan itu terus dilatih gitu ya Mas Yusuf. Jadi pada akhirnya kita sudah terbiasa membaca Arab gundul gitu. Dan Arab gundul ini jadi ada perbedaan teks klasik sama teks modern gitu. Kalau yang di pesantren bacanya yang klasik, belum tentu juga bisa membaca teks-teks Arab gundul yang modern gitu. Belum tentu bisa juga. Iya, belum tentu. Belum tentu mudah juga menerjemahkannya dan lain sebagainya. Dan memang itu harus terlatih. Mas Yusuf. Wow. Ternyata sangat-sangat detail ya dan banyak ya. Oke. Nah, satu pertanyaan, Tat. Waktu di pondok pesantren dulu pernah bandel nggak? Nah, ini yang penting.